soal itu loh yang Belt and Road Initiative. Nah, kalau kalian pernah dengar kan, komen ya di bawah. Jadi tuh BRI itu simpelnya itu tuh kayak proyek besarnya dari Tiongkok, dimana kalau orang-orang sih bilangnya ini jalur sutra baru ya. Jadi ini proyek besarnya si Tiongkok yang berhubungan dengan infrastruktur tuh kayak bangun kereta, terus pelabuhan, pokoknya investasinya besar-besaran deh, bisa jadi miliaran dolar. Tapi dibalik dari proyek ini tuh sebenarnya bukan sesimpel mau investasi aja, tapi ini tuh mau menunjukkan siapa sih sebenarnya yang memimpin Asia Pasifik ke depannya. Nah, kalau dari kacamata hegemoni dan ketergantungan, BRI ini tuh sering banget dilihat sebagai alat Tiongkok untuk bikin negara-negara tergantung. Kayak gimana sih caranya? Yaitu lewat skema pendanaan yang seringkali nggak transparan. Lihat aja ya contohnya tuh di Sri Lanka. Mereka tuh minjam uang untuk buat pelabuhan ke Tiongkok, tapi pas mereka nggak bisa bayar, si pelabuhan Hambantota ini harus diserahin ke Tiongkok selama 99 tahun guys. Nah, jadi tuh ini tuh bisa kita lihat sebagai debt trap diplomasi, di mana ketergantungan ekonomi tuh berubah menjadi alat politik, menjadi senjata politik. Jadi kayak negara penerima jadi punya utang budi gitu loh, akhirnya ruang geraknya tuh dibatasi. Nah, dari sini ini kan hegemoni. Terus kalau kita lihat dari kekuatan lainnya yaitu Amerika Serikat dan Jepang atau Australia, itu tuh nggak beda banget. Mereka tuh berbanding terbalik tuh sama si Tiongkok ini. Di sini tuh mereka tuh datang dengan pendekatan yang berbeda banget, kayak lebih ke institusionalisme liberal. Jadi tuh mereka tuh nawarin alternatif lewat inisiatif seperti Indo-Pacific Infrastructure Partnership. Jadi tuh prinsipnya tuh beda banget. Jadi kalau BRI tuh cenderung top down dan dipimpin Tiongkok, sedangkan mereka tuh jualnya aturan main yang berbasis multilateralisme. Bener gak ya guys? Maaf, multilateralisme. Jadi mereka tuh jual nilai kayak transparansi, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik. Pokoknya ini tuh si Jepang, AS, sama Australia tuh kayak bilang, hey ada cara lain loh yang lebih berkelanjutan dan menghormati kedaulatan negara lo daripada si hegemoni itu. Nah, tadi kan udah dijelasin teori, terus hal-hal yang dasar. Jadi teori dan narasi besar ini yang tadi aku sebutin itu nggak bakalan hidup tuh kalau kita nggak lihat praktiknya. Nah, kebetulan Indonesia itu adalah medan tempur yang sempurna lewat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasti kalian tahu kan? Nah, kita tuh bisa menyaksikan langsung bagaimana kedua kubu ini, si hegemoni si Tiongkok ini sama AS, Jepang atau Australia itu, langsung bagaimana kedua kubu ini tuh bertarung, dan yang lebih penting bagaimana tuh Indonesia, negara kita ini, bermain cerdik di tengah dua raksasa ini. Nah, oke, nanti penjelasannya si Jakarta Bandung ini bakalan dijelasin oleh teman aku, namanya Fahira. Dia akan ceritain tuh sedikit jalannya duel Tiongkok versus Jepang di proyek KCJB itu. Lihat ya nanti. Nama aku Fahira. Kan tadi udah dijelasin sama teman aku, Devina, tentang konteks geopolitiknya. Nah, sekarang aku akan jelasin study case KCJB ini. Nah, KCJB itu tuh benar-benar miniatur perang Amerika Serikat versus Tiongkok nih di Indonesia. Awalnya ini tuh pertarungan langsung antara dua model tadi. Nah, Jepang tuh nawarin paket aman dan terukur, bunganya super rendah, jangka panjang, tapi prosesnya detail dan lama. Ini wajah dari rule-based approach. Nah, kalau Tiongkok, mereka datang dengan gebrakan cepat dan katanya tanpa jaminan pemerintah nih. Ini wajah dari pendekatan pragmatis BRI. Mereka janji selesai dalam 3 tahun doang. Nah, kenapa Tiongkok menang? Ini nih politiknya. Pemerintah butuh proyek yang cepat dan terlihat. Nah, kecepatan Tiongkok itu sangat amat memikat pemerintah kita ya. Plus, ini momen untuk bergabung dengan BRI. Tapi di balik kemenangan ini ada realita yang pahit nih. Janji transfer teknologi ternyata terbatas banget. Tenaga kita di level pasang dan konstruksi, tapi core teknologinya kayak sistem kontrol masih dipegang kuat oleh Tiongkok. Nah, pelajarannya transfer teknologi itu nggak datang otomatis nih. Nah, yang paling keren adalah strategi dari Indonesia sendiri nih. Kita pakai strategi hedging yang bagus. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Nah,
Faktanya, jadi kita terima investasi Tiongkok tuh lewat KCJB, tapi Jepang yang kalah malah dapat proyek MRT Jakarta dan kereta cepat Jakarta Surabaya. Kita juga tetap latihan militer bersama Amerika Serikat dan Australia. Jadi KCJB ini bukan tanda kita memihak ke Tiongkok, justru ini bukti kita bisa main dengan semua pihak. Kita manfaatin rivalitas ini untuk tarik investasi terbaik. Nah, dari semua yang udah kita bahas, kira-kira apa sih yang pelajaran terbesar buat Indonesia? Boleh di komen ya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku yang namanya Putri. Nah, tadi udah dijelasin kan sama teman aku Devina sama Fahira. Di sini aku tuh mau nyoba narik kesimpulan apa aja sih yang udah mereka bahas tadi. Jadi, kalau yang dari mereka bahas tadi, aku bisa narik kesimpulan kalau di Indonesia itu bukan cuma pemain, tapi juga pion di proyek kerjasama kereta cepat Jakarta Bandung tuh. Indonesia tuh bisa loh navigasi arus geopolitik yang berbahaya. Kita ngambil untung tuh dari Tiongkok, tapi juga kita tuh tetap jaga kedaulatan kita dengan bermitra sama kekuatan lain. Poin yang kedua, kita bisa ngeliat nih kalau ada pertarungan dua model tata kelola. Yang pertama, model tersentralisasi ala BRI versus berbasis aturan ala Indo-Pacific Strategy. Kunci kedepannya adalah bargaining power dan transparansi. Kita harus makin pintar negosiasi, terutama soal transfer teknologi dan kelola utang. Kita harus manfaatin posisi strategis kita buat dapetin deal terbaik. Bukan cuma murah, tapi juga berkelanjutan dan bikin kita mandiri. Nah, kesimpulan akhirnya nih, persaingan ini semoga aja nggak berhenti di proyek kerjasama kereta cepat Jakarta Bandung ya. Kita bakal ngeliat lanjutannya di proyek-proyek strategis berikutnya, dan dengan strategi tepat Indonesia bisa bangun bukan cuma infrastruktur tapi juga kedaulatan di panggung global.